Hal ini boleh dilakukan pada akhir ayat dan pada pertengahannya, namun tidak boleh dilakukan di pertengahan kata dan kata yang bersambung tulisannya. Juga harus disertai dengan menarik nafas. Kemudian yang kedua yakni definisi ibtida. Al-ibtida secara bahasa berarti mulai atau membuka. Sedangkan pengertian al-ibtida dalam ilmu qiraat ialah bersegera dalam membaca ayat Al-Quran setelah sebelumnya menghentikan atau memutus bacaan tersebut. Dalam hal ini, memulai bacaan Al-Quran bisa dalam dua keadaan, yaitu sama sekali memulai dari awal membaca, atau disebut dengan al-istinaf, atau memulai dalam arti meneruskan bacaan setelah berhenti sebentar, atau al-istimrar. Oleh karena itu, untuk melakukan al-ibtida dengan benar, seorang pembaca atau qari harus memilih tempat atau kata tertentu dalam satu ayat dengan ketentuan yang ditetapkan, agar menghindari terjadinya distorsi makna yang dimaksud oleh ayat tersebut. Nah, kemudian wakaf dan ibtida ini merupakan bagian yang penting yang harus diketahui dan diperhatikan oleh qari dalam membaca Al-Quran sebagai implementasi dari tadabbur yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Shad ayat 29. Yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Kemudian sejarah perkembangan wakaf dan ibtidah. Secara global, pembahasan mengenai kemunculan dan pertumbuhan semua ilmu-ilmu Al-Quran sangat terkait dengan masa-masa awal pertumbuhan Islam itu sendiri. Dalam hal ini, yaitu di era Nabi SAW, ketika beliau menerima wahyu, sampai masa para sahabat meriwayatkannya kepada generasi selanjutnya, yang merupakan embriologi pertama pertumbuhan ulumul Quran. Namun pertumbuhan tersebut hanya sebatas landasan dasar, belum tersusun secara sistematis. Disiplin disiplin ilmu-ilmu tersebut baru diakui berdiri mandiri setelah adanya kodifikasi atau pembukuan, serta adanya dalam karya-karya yang dimunculkan oleh para ulama setelahnya. Secara garis besar, sejarah perkembangan wakaf bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, dimulai pada masa awal Nabi Muhammad ketika menerima wahyu. Begitu Al-Quran diturunkan, Nabi SAW kemudian memerintahkan sekretarisnya untuk menulis wahyu tersebut dan mengajarkan kepada para sahabat secara verbal sebagaimana yang diwahyukan. Setelah itu, beliau menyimak bacaan dan hafalan mereka secara rutin. Pada saat itu, Nabi SAW mengajarkan tempat-tempat berhenti atau wakaf dan tempat memulai bacaan atau ibtidak serta cara membacanya. Kemudian ada klasifikasi wakaf. Para ulama ada beda pendapat dalam mengklasifikasikan wakaf. Sebagian dari mereka membagi berdasarkan tingkat kesempurnaan makna, ada yang membagi berdasarkan keadaan qori dan menjadikan klasifikasi berdasarkan makna sebagai cabang darinya. Kemudian bahkan ada pula yang menggabungkan antara keduanya. Yang pertama ada wakaf ikhtibari. Ialah bacaan wakaf yang berhubungan dengan penulisan Al-Quran seperti pembuangan huruf, penyambungan huruf, dan sebagainya. Wakaf ini dilakukan dalam rangka menguji atau mengajarkan murid tentang tata cara mewakafkan bacaan suatu kalimat. Contohnya ialah berhenti pada kata aynama yang tulisannya dalam Al-Quran ada yang disambung dan ada pula yang dipisah menjadi ayna dan ma. Yang kedua ada wakaf intizari, yakni wakaf pada kata yang punyai beberapa riwayat bacaan ketika qari hendak membaca lebih dari satu riwayat untuk mempraktekkan beberapa riwayat tersebut. Biasanya wakaf ini dilakukan ketika membaca Al-Quran dengan qiraah sab'ah atau asyroh dengan tariqo al-jam, yakni mengumpulkan semua riwayat bacaan dalam satu ayat, dimulai dari riwayat Qolun, diikuti dengan riwayat-riwayat lain yang berbeda hingga selesai. Kemudian yang ketiga ada wakaf iltirori,
yakni wakaf yang dilakukan qari dalam keadaan terpaksa seperti ketika bersin atau nggak kuat nafas atau batuk dan sebagainya. Dalam keadaan ini ia diperbolehkan wakaf di mana saja pada akhir kata, namun hendaknya dia menyambungnya pada kata yang layak untuk dijadikan permulaan. Kemudian yang terakhir ada wakaf ikhtiyari, yakni wakaf yang disengaja karena melihat susunan kalimat dan maknanya, bukan disebabkan oleh sebab-sebab sebelumnya. Jadi, selanjutnya wakaf ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada al-ikhtiyari jais dan al-ikhtiyari ghair. Kemudian klasifikasi ibtida yang pertama yakni ada tam, yaitu tidak pada susunan kalimat tidak berkaitan dengan kalimat sebelumnya, baik dari segi lafaz maupun makna. Misalnya tidak pada kata wa min pada permulaan surah Al-Baqarah ayat ke-8. Kemudian ada hasan, yakni tidak pada susunan kalimat yang dapat difahami maksudnya, namun masih berkaitan dengan kalimat sebelumnya dari segi lafaz dan makna. Seperti contohnya pada kata man dalam surah Al-Baqarah ayat ke-8. Kemudian ada kafi, yakni tidak pada susunan kalimat yang sempurna, namun masih punya kaitan makna dengan kalimat sebelumnya. Seperti contohnya di surah Al-Baqarah ayat ke-7. Kemudian ada kobi, yakni tidak pada susunan kalimat yang berkaitan erat dengan kalimat sebelumnya, sehingga dapat merubah makna, misalnya tidak pada kata inna dalam surah Ali Imran ayat ke-191. Untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Suheri, kepada beliau kami persilahkan. Bismillah, terima kasih Kak Amin. Melanjuti yaitu tentang simbolisis tanda wakaf. Dalam kurun waktu tersebut, menurut Izah Ubaid Da'a, terdapat beberapa variasi tanda wakaf, antara lain wakaf mim atau wakaf lazim, wajib berhenti. Terus ada wakaf to. Nah, ini wakaf menunjukkan wakaf mutlak, baik untuk berhenti, gitu kan? Ada lagi wakaf jaiz, lambangnya jim. Wakaf ini boleh berhenti maupun meneruskan bacaannya. Ada lagi wakaf murakhas. Murakhas ini diperbolehkan berhenti jika terpaksa. Ada wakaf mustahab. Wakaf mustahab ini disunatkan berhenti saat kita membaca Al-Quran. Ada wakaf al-wasl aula. Nah, ini wakafnya tentang meneruskan bacaan lebih utama. Ada wakaf sim atau simai. Wakaf yang didengar dari Nabi, tapi jika tidak ingin berhenti pun tidak masalah. Ada saktah. Nah, saktah ini menghentikan bacaan sekedar 2 harkat tanpa mengambil napas. Terus wakaf mamnu, wakaf yang dimana kita dilarang berhenti di ayat tersebut atau di kalimat tersebut. Ada wakaf mukhafaf, berlaku untuk wakaf sebagaimana wakaf sebelumnya. Ada juga wakaf ha, lambang ha besar. Ini akhir 5 ayat dari awal surat menurut ulama Kufah. Ada lagi simbolisnya yaitu khob, akhir 5 ayat dari awal surat menurut Qurra Basrah. Ada Hamzah, wakaf Hamzah ini akhir 10 ayat menurut Qurra Kufah. Terus ada ab, akhir 10 ayat menurut Qurra Basrah. Ada lab, akhir ayat menurut ulama Basrah. Terus bad, akhir ayat menurut ulama Kufah. Dan tad, akhir ayat menurut ulama Madinah. Dan ba, akhir setiap hidib. Dan fa, setengah hidib. Terus
Mana Kak Amin? Nah, bab kesimpulan. Wakaf dan ibtida pada suatu lafaz berdasarkan tanda yang ditetapkan padanya dalam suatu mushaf, melahirkan suatu pemahaman. Yang mana pemahaman tersebut boleh jadi berbeda dengan pemahaman yang muncul dari wakaf dan ibtida pada lafaz lain dalam ayat yang sama. Karena perbedaan letak tanda dalam mushaf yang berbeda. Demikian pula apabila pada lafaz yang sama diberi tanda yang berbeda. Nah, demikian pula apabila maaf yang berbeda dan dianggap berlawanan. Akan tetapi perbedaan makna yang lahir dari perbedaan tanda wakaf dan ibtida tersebut tidaklah kontradiktif. Lafaz yang diberi tanda wakaf dalam mushaf standar Indonesia, misalnya dalam mushaf-mushaf yang lain belum tentu diberi tanda wakaf. Atau bisa jadi lafaz tersebut sama-sama diberi tanda wakaf, akan tetapi jenisnya berbeda. Nah, alhamdulillah itulah pembahasan tentang wakaf. Oke, baik. Mungkin itu materi yang bisa kami sampaikan. Silahkan selanjutnya ada sesi tanya jawab bagi teman-teman yang mungkin sudah menyiapkan pertanyaan atau mungkin ada sanggahan atau tambahan tentang materi wakaf dan ibtidah, kami persilahkan. Izin bertanya Kak, Rifai dari kelas B. Terkait ini Kak, terkait wakaf. Tadi kan ada salah satu simbol wakaf juga, ada saktah ya. Perbedaan saktah sama wakaf itu kan kurang lebih ketika wakaf itu berhenti memutus nafas maupun bacaan suara, nafas dan suara, sedangkan saktah itu kan hanya memutus suaranya saja, sedangkan nafasnya tidak ya kan. Nah, fenomena ketika membaca Al-Quran, khususnya ketika menghafal Al-Quran itu misalnya, ketika membaca Al-Quran dalam keadaan cepat, itu banyak orang terkadang eh, membaca ketika ayat sudah berakhir, dia bermaksud untuk wakaf, tetapi dia apa namanya tidak wakaf, yaitu dia memutus suaranya, tetapi nafasnya tidak diputus gitu, langsung nyambung, jadi melakukan saktah baik disengaja ataupun tidak disengaja. Kalau Kak, mungkin bisa diulang pertanyaan ini ya, pertanyaannya. Soalnya tiba-tiba mati mikrofonnya. Tes apa ini teman-teman ada suaranya?
Kak Aminun ada suaranya nggak Kak? Bang Akbar? Ada. Kak Rifai mungkin Ada Ustadz diulangi lagi Sumer. pertanyaannya. Atau ada pertanyaan dari Bang Akbar Yuhardi? Sambil kita menunggu pertanyaan dari Kak Rifai karena tadi sempat ya. Tadi sampai mana? Terputus Kak suaranya Kak. Jadi intinya saya mau nanya Kak, bagaimana hukumnya gitu ketika kita membaca apa namanya harusnya wakaf gitu, namun tanpa disengaja malah melakukan saktah gitu. Dan ini kurang lebih banyak sepertinya, ya baik disengaja maupun tidak disengaja dilakukannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Silakan yang lainnya kalau ada pertanyaan bisa lewat chat atau langsung ngomong aja. Baik Kak, izin bertanya juga Kak, saya Kak ya. Silakan. Baik, tadi yang disampaikan sama kakak pemateri gitu ya tentang wakaf dan ibtidak ya. Yang saya ambil tadi di sini beliau pada kita ya Ustadz Fahmi pernah itu menyampaikan bahwa wakaf itu berbeda dengan rosem ya, berbeda dengan rosem. Rosem itu kan apa namanya itu tulisannya gitu ya, tulisannya tanpa harokat ya, itu yang namanya rosem. Kalau yang wakaf ini saya masih bingung nih ya, karena ada beberapa perbedaan wakaf ya. Apakah ini termasuk ijtihad dari ulama Al-Quran gitu ya? Karena di sini tuh pengertian wakaf itu sejarahnya itu adalah wakaf itu boleh dilakukan hanya pada akhir ayat atau penghabisan ayat, bahasa Arabnya Rasul ayah ya, dan bernafas ya. Tidak boleh di pertengahan antara dua kata yang bentuk tulisannya bersambung seperti ainama yang asalnya itu ainama gitu. Ya contoh aja kalau kita baca Al-Qur'an gitu ya. Wama arsalnaka illa ya. Wama arsalnaka illa rasulan. Wama arsalnaka illa rasul. Tapi kita bacanya wama arsalnaka. Wama arsalnak. Berarti di situ kan itu akan merubah arti itu dan itu bahaya itu ya, bahaya. Kalau sama kita tahu bahkan di kitab yang dikarang oleh Al-Imam Kiai Basori Alawi dari Malang gitu ya. Bahkan sampai ke tahap murtad seumpama dilakukan dengan sengaja dan mengerti artinya gitu loh. Nah, itu tadi saya masih penasaran tuh ya tentang sejarah penulisan wakaf. Soalnya kalau kita lihat ya di Rosem Usmani dengan yang tadi disampaikan sama kakak yaitu tulisan wakafnya berbeda ya. Nah, saya pernah juga menjumpai yang wakaf yang disampaikan tadi, yang dipaparkan tadi itu biasanya itu Al-Quran yang zaman dulu. Tapi kalau yang kita pakai Rasem Usmani sekarang, yang dari Mekah Madinah dan juga Depak ya, kebanyakan sekarang itu wakaf tanda wakafnya itu sudah yang dari Depak itu menyerupai dari Rasem Usmani. Ya. Begitu juga Kudus ya Quran Kudus. Tapi Kudus juga sedikit ada perbedaan juga gitu kan. Nah ini kira-kira perbedaan wakaf ini ya, kira-kira ini apa nama sejarahnya bagaimana gitu loh. Terus juga banyak masyarakat awam yang nggak tahu itu ya, nggak tahu ini maksudnya apa kok beda gitu loh. Bahkan ada yang asing juga ya. Sempat saya dulu pas pernah itu suatu ketika ada acara gitu kan hataman gitu ya kita bagi tuh ya perjus ya. Kebetulan yang saya bagi itu menggunakan ke Quran yang Rasem Usmani ya. Mereka bacanya bingung. Pertama dari wakafnya beda, terus penulisan
matnya juga beda. Kalau semua ini kan kalau mat tobi'i kan tidak ada sukunnya, dihilangkan karena sudah maklum ya gitu. Kemudian lafaz jalalah juga tidak tanda fathah berdiri tapi sudah maklum fathah biasa. Tapi itu tetap dibaca panjang. Itu contoh yang pertanyaan pertama. Kemudian untuk yang selanjutnya ya, kalau untuk apa namanya tadi contoh kita baca surat Al-Fatihah di pertengahan ayat ya, pertengahan ayat kita bersin tuh ya, bersin otomatis kan terputus secara tidak sengaja karena darurat gitu ya. Nah, kemudian kita ngulangnya itu bagaimana lagi tuh? Contoh sirotol ladina an'amta alaihim, di an'amta bersin sirotol ladina an'amta terus bersin ya. Nah, kita mulainya dari aladin, aladin apa dari sirotol ladin? Menyelesaikan makna gitu ya. Nah, itu tadi umpama apa namanya bersin. Kemudian untuk apa darosah ya, untuk pembelajaran kan anak-anak itu banyak tuh ya untuk pembelajaran ketika baca Quran karena nafasnya belum panjang, otomatis kan dia kan terpotong-potong ya. Nah, ini kira-kira diperbolehkan atau enggak hukumnya gitu. Nah, terima kasih Kak. Untuk sementara itu mungkin ya, karena ini jelimet ya pembahasan wakaf ibtidah ini kelihatannya mudah tapi sebenarnya jelimet ya. Susah-susah mudah ya gitu. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih pertanyaannya. Kak Yusron, silakan kalau ada pertanyaan lain. Atau mungkin Kang Suheri mau menjawab pertanyaan yang pertama tadi. Silahkan.
Baik, mungkin saya akan mencoba menjawab pertanyaannya Kak Rifai ya tentang ketidakjelasan dia ini wakaf apa fakta apa wasol atau gimana. Kayak misalnya contohnya baca eh Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas kayak gitu ya. Ngomongin apa lafadznya tuh berhenti, cuman dia kayak lanjut aja. Nah, ini ada saya membacakan pendapat dari eh, Syekh At-Tihami Ibnu Thayyib. Beliau menjelaskan dalam catatannya bahwa hukum membaca Al-Quran dengan cara yang tidak jelas antara mewakofkan atau mewasolkan hukumnya haram. Ya, jadi harus ketika membaca Al-Quran tuh harus dijelaskan, harus jelas. Kita nih mau wakof atau mau wasol. Kalau wakof, ya berhenti, terus kita kita ambil nafas, kemudian baru lanjut. Kalau mau wasol, ya sekalian dibaca harokat terakhirnya, seperti biasa, kayak gitu. Jadi, menurut pendapat ini, hukumnya itu haram, Kak Rifai. Ketika terjadi ketidakjelasan antara wakof atau wasol. Seperti itu. Gimana Kak Rifai? Apa ada tanggapan atau bagaimana? Apa udah cukup pertanyaannya? Halo. Iya Kak, kalau kita lihat dari pendapat tadi itu, emang nggak boleh. Mungkin nanti bisa disambung di pertanyaannya Kak Yusron ya, yang kayak misalnya gimana kalau anak kecil-kecil yang masih belajar. Nah, kalau itu kembali lagi, namanya juga masih belajar, maka dengan belajar itu kita kasih tahu, kita kasih bimbingan agar mereka bisa baca dengan cara yang benar. Oh iya Kang, silahkan Kang Afif kalau mau nanya. Iya, Kang Amin, terima kasih. Ya, jadi saya menanggapi aja. Tadi ada pertanyaan apa tuh yang dari mengutip dari Erakin Basori? Tentang apa tadi? Yang mana yang mana kan? Kurang jelas suaranya. Oh, Saya cek terlalu suara dekat saya. nih mic-nya nih. Saya udah, Ah, udah. Nah, yang tadi itu kan. yang pertama apa yang kedua? Pokoknya yang ketika dia membaca Quran tapi apa tuh memutus-mutus itu bisa apa tadi? Mengutip dari pendapat Ki Latif Bosori tadi. Kiai Basari Alwi. Ya, Oh, itu yang pertanyaan kedua tuh kalau nggak salah ini. Kalau dia sengaja ya, mutus ayat, dia tahu maknanya. Terus dia sengaja berhenti di makna yang nggak tepat. Kayak misalnya, eh, apa, ada lah ya. Ayat yang misalnya kontroversi, kalau misalnya kita berhentinya nggak pas. Nah itu dihukumi sampai apa murtad kalau nggak salah, ya, kafir gitu. Itu karena mungkin karena dia sengaja membaca Al-Quran untuk maknanya biar nggak pas dengan makna aslinya. Tapi kalau misalnya nggak sengaja kan nggak apa. Kayak gimana kan? ya, itu udah menjawab. Oh, udah. Maksudnya rata-rata orang itu kan seperti itu. Tapi pendapat seperti ini harus diketahui. Maksudnya biar jadi tolak ukur. Kalau kita, yang mungkin kita yang dikenal tahu ya berhati-hati. Tapi jangan sampai hanya gara-gara itu seolah-olah pokoknya menyamaratakan siapapun yang dengerin saya. Nah, kan mereka kan nggak tahu gitu loh. Maksudnya gitu. Penyamarataannya aja yang mungkin harus diperinci lagi. Tapi kalau secara umum ya namanya orang belajar kan tetap perlu proses gitu ya. Karena nanti dalam apa ya bahasanya tuh saya ada ini kan tetap ketika dia tahu dan sengaja memutus bacaan Quran di Ah, ah, ah. tengah-tengah itu maka otomatis tidak tetap bahasanya apa tadi kafir ya.
Seperti itu kan, berarti kan dia sengaja dan tahu. Nanti kan alasannya karena dia tala'ub bil ibadah, karena dia mempermainkan sesuatu dalam ibadah. Nanti dalam kitab Nurul Dholam itu jelaskan itu ketika menjelaskan nazoman tentang apa namanya, kalau nggak salah itu arsala anbiya dhaif, bukan itu, ketika Allah mengirim kitab-kitab samawi itu berupa Taurat dan sebagainya, itu ditemukan dalam kitab Taurat itu salah satu poinnya ketika ada orang baca Al-Quran tapi dia menganggap bahwasanya dia itu tidak akan diampuni walaupun dia membaca Al-Quran, maka dia termasuk menghina Al-Quran. Maksudnya ketika orang satu sisi, orang ketika membaca Al-Quran dia harus yakin dia diampuni oleh Allah. Itu sisi poin-poin yang pertama. Tapi sisi yang kedua, ketika dia sengaja untuk berniat untuk bermain-main tadi, maka diarahkan pendapat yang itu gitu loh, yang tadi itu loh. Maksudnya biar seimbang gitu loh, jangan sampai terkesan nanti membacanya harus pelan dan sebagainya. Padahal satu sisi ada hal yang bahasanya ada sesuatu yang menjadikan Quran itu kabar gembira bagi siapa yang membaca, pasti dia akan diampuni. Kalau dia mengira tidak akan diampuni, maka seolah-olah dia meremehkan ayat Allah. Cuma itu saja sih Kang. Tapi secara umum udah ya tinggal ikut. Oke, baik. Terima kasih Kang Fit tambahannya. Baik, kemudian untuk ini ya mungkin ya lanjut ke pertanyaannya Kang Isron. Gimana Kak Isron? Lah tadi nggak ditulis tak Kak? Pertanyaan Kak. Ya, udah. Oke, gini ya. Jadi permasalahan wakaf itu ini memang jadi apa namanya? Jadi perbincangan lah para ulama dari dahulu hingga sampai saat ini. Dan emang benar kalau di Indonesia ini kita temui banyak mushaf yang beda-beda wakafnya. Cuman yang pasti kalau kita perhatikan itu bahwa dasar ketika hendak wakaf tuh ini perhatian terhadap makna dan susunan redaksi ayatnya kan. Jadi selama ketika kita wakaf tuh ayatnya tuh maknanya tuh masih nggak bertentangan dengan syariat atau mungkin dengan akidah segala macam, maknanya masih bisa diterima, maka itu nggak ada masalah apa namanya wakaf ini. Bahkan ada kalau di Malang tuh ada Asyazili itu kan, Islam sih ngerti ya, itu kan punya Quran sendiri. Qurannya tuh punya wakafnya khas ini. Lah, kenapa ada banyak macam-macam wakaf-wakaf ini? Tujuannya kan memang cuma satu, diusahakan agar sampai pada makna yang baik, maknanya yang pas gitulah. Nah, tentunya makna yang pas pun setiap ulama pun bisa beda-beda. Dengan buktinya kan banyak tafsir, misalnya tafsir Al-Quran ini bisa beda dengan yang ini. Nah, tapi intinya itu, selama wakaf itu nggak maknanya nggak bertentangan, atau misalnya kayak tadi yang sampai difatwakan sampai murtad atau kafir karena maknanya nggak sempurna, maka nggak apa-apa. Lah kita sebagai orang awam, ya kita ikutin pedoman di Al-Quran yang kita baca aja. Walaupun Al-Qurannya beda jenis wakafnya. Tapi kita yakin bahwa ulama yang apa meredaksikan penulisan wakafnya itu di sini misalnya, itu pedomannya tetap sama, yaitu maknanya itu tetap baik gitu Kak. Maknanya itu nggak bertentangan dengan syariat, dengan akidah dan sebagainya. Walaupun ada banyak macam, nggak apa-apa selama maknanya tetap bisa diterima. Seperti itu. Terus kemudian yang terakhir tadi gimana Kak? Yang terakhir? Nggak tahu, lupa saya. Lupa juga ya. Oh, tentang itu kayak misalnya ibtidak tadi ya kalau nggak salah. Kalau misalnya berhenti karena bersin terpaksa karena apa? Ya kita bisa milih aja, milih apa namanya, milih mau memulai di mana. Sekiranya itu bisa sempurna satu kalimat gitu, bisa dipahami ininya, apa namanya maknanya.
misalnya tadi di siratal ladzina an'amta alaihim. Karena itu masih dekat dengan awal ayat ya, kayaknya lebih enak dimulai dari siratal ladzi aja. Mungkin itu menurut kami. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Kak Amin ya atas jawabannya. Nah, kalau Iya, seumpama nih Kak, sama-sama. ketika kita apa namanya bersin tuh gimana tuh? Kan apa namanya tidak bisa di bahasa kalau bersin kan kita nggak bisa apa bahasa itu buat aba-aba ya karena bersin kan itu dadakan bahasanya gitu. Nah itu gimana tuh hukumnya Kak? Tadi, oke. Bersin Kalau atau bersih batuk kan, gitu. iya, untuk wakofnya nggak apa-apa. Cuman mungkin di situ ketika bersih kita, apa namanya, yang harus diperhatikan tuh di ibtidaknya. Jadi memilih ibtidaknya. Kalau wakofnya kan, ya kita nggak bisa ngapa, nggak bisa ini kan emang. Tapi makanya itu yang bisa kita usahakan itu di ibtidaknya. Maka itu kita milih ibtidak eh, yang apa ya, yang enak lah misalnya kalau kita mulai itu. Ya buat amannya mungkin kita bisa ulang di wakof terakhirnya atau gimana seperti itu. Baiklah, kalau seumpama itu Kak, kita bersin atau batuk tuh ketika pas sholat ya baca Al-Fatihah ya. Lah dalam kitab Fathul Mu'in juga diterangkan bahwa kalau baca Al-Fatihah itu harus mutawatir ya dengan jeda itu sekadar ambil nafas satu nafas aja, nggak boleh lama-lama. Kalau lama-lama itu bisa apa namanya kurang 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 afdol lah Pak. Bahkan dikatakan juga di kila itu harus ngulang lagi tuh contoh ya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Terus dia berhenti lama tuh ya. Itu apa namanya dikatakan tuh kalau sama terlalu lama ya jeda untuk menyambung ayat ke ayat selanjutnya itu harus ngulang lagi tuh dari basmalah itu. Nah, itu bagaimana tuh Kak? Apakah wakaf ya apakah kita menggunakan ibtidak apa kembali dari surat dari awal lagi dari basmalah dulu gitu. Enggak, kalau misalnya tadi Kak Yuson udah menyebutkan sumbernya misalnya ada di kitab Fathul Mu'in ya saya yang ikut itulah. Saya juga baru tahu kalau harus ngulang dari awal. Jadi ya mungkin itu informasi tambahan dari kami. Kalau misalnya terlalu lama harus ngulang dari basmalah. Terima kasih Kak Yuson. Sama-sama Kak Amin, terima kasih Kak Amin. Jadi kesimpulannya apa nih? Tadi misal kalau imam tiba-tiba baca sampai suratul ladzina alaihim, nanti kalau Oh, lama ini ada ngulang lagi lagi. pertanyaan. Oh, gimana Kang Afif? Mau ini lagi? Silakan. Enggak, tadi kesimpulannya itu Kesimpulan yang Kak Yuson ya. mengenai Fatihah tadi. Gimana kan? Saya Kurang lupa lagi ini. pertanyaannya tadi apa ya. Coba moderator tadi mungkin yang nulis itu, tulisnya gitu tadi. Tadi udah Kak, udah cukup tadi Kaknya pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lain lagi dari Kak Asri Wahyuni. Gimana kalau belum paham bahasa Arab? Oh ya, mungkin ini Kak ya. Kalau dari kami, kalau buat orang yang belum paham bahasa Arab, kemudian dia baca Al-Quran untuk belajar, mungkin saran saya pakai Al-Quran yang wakaf ibtidak. Soalnya di situ nanti ada wakaf ibtidaknya lebih apa namanya lebih jelas. Ada warna-warnanya gitu kan. Wakaf di sini, nanti ngulangnya di sini gitu. Jadi nggak harus nunggu ada tanda itu kan tanda wakaf. Tapi kalau di Al-Quran wakaf tidak itu udah ada dikasih panduannya. Nah mungkin itu caranya buat orang yang nggak paham bahasa Arab. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Silakan teman-teman tanggapannya.
Nah ini Kak, coba Kak, saya ini masih apa? Mungkin banyak kejadian mungkin ya, yang saya alami nih ya, mungkin sedikit karena ini pengalaman pribadi gitu ya. Ambil contoh di dalam contoh kita baca menggunakan Rasm Usmani ya. Di Rasm Usmani itu tanda wakafnya itu lam berdiri. Kalau lam berdiri kan itu artinya kan lebih baik diteruskan ya, tidak boleh berhenti di situ ya. Seumpama berhenti di situ pun nanti harus ngulang lah lagi atau ada tidaknya dari ayat sebelumnya gitu ya. Tapi di satu sisi ya, di Depak ya, Quran Depak dia tidak menggunakan wakof lam panjang ya, tapi menggunakan short lam ya, short lam. Itu pernah saya jumpai itu, saya maksudnya buat perbandingan gitu ya. Nah, kira-kira itu ya, kalau short lam kan tandanya kan lebih baik diteruskan tapi boleh berhenti di situ. Boleh berhenti di situ tapi lebih baik diteruskan. Berarti kan masih boleh tuh berhenti di situ. Tapi kalau di Rasul Usmani, kalau lam panjang itu alangkah baiknya itu apa namanya? Jangan berhenti di situ. Lebih penekanannya itu dilarang lah bahasanya gitu ya. Kita ambil aja contoh langsung dilarang aja gitu patokannya gitu. Nah, perbandingan ini, perbedaan ini tuh bagaimana tuh kita ambil sikapnya gitu. Apakah tetap boleh berhenti di situ? Nah, apa harus lanjut gitu loh. Oke, Seumpama baik. kita bisa lanjut gitu. Tapi Oke, bisa Kak, juga saya coba jawab mungkin ya. nafas kita nggak sampai gitu. Oke, jadi kalau menurut saya nih ya, pas kita baca, sebenarnya ini sebelumnya ya, Al-Quran Kemenak pun juga pakai yang namanya Rasm Usmani. Ini mungkin yang dimaksud ini cetakan lain mungkin ya. Jadi kalau ada cetakan berbeda pakai wakof yang kayak sedikit berlawanan, kalau misalnya, oh ini nggak boleh berhenti di sini, tapi yang wakof di cetakan lainnya, oh kok ini boleh. Nah mungkin menurut saya, ketika kita pakai mushaf A yang menunjukkan nggak boleh berhenti, ya udah kita ikut mushaf yang waktu itu kita pakai gitu. Untuk orang yang mungkin nggak hafal Quran ya. Kemudian kalau misalnya kita ganti mushaf lagi ke mushaf B, ternyata mushaf ini masih memberi kelonggaran, nggak apa-apa berhenti. Ya udah kita ikut mushaf itu, gitu. Kecuali kalau mungkin orang yang udah hafal Al-Quran, biasanya kayak misalnya di Asyazili itu, di Al-Quran Asyazili itu, mereka punya cetakan sendiri dengan wakaf yang berbeda. Lah, maka kalau dia udah hafal, ya dia pakai Al-Quran apapun tetap ikut wakaf ibtidak dari yang dia terima dari gurunya, dari panduan Al-Quran itu. Bahkan kalau adik saya cerita tuh, kalau dia setoran, itu kalau nggak sesuai wakafnya itu dimarahin sama ustadznya. Jadi seperti itu. Untuk orang awam yang nggak hafal Al-Quran, ketika pakai mushaf A yang menunjukkan wakafnya nggak boleh berhenti, ya kita ngikutin mushafnya. Soalnya mushaf itu udah satu paket lah gampangnya. Kayak gitu Kak. Silahkan bagaimana? Ada lagi? Kak Rifai katanya mau nanya lagi tuh. Baik Kak, seumpama nih ya kita ambil contoh lagi tuh ketika pas bulan puasa itu ya, pas kan banyak tuh yang namanya tadarusan ya, entah di masjid ataupun di musola gitu ya. Nah kebetulan Mm-mm. ketika kita pas tadarusan itu ya, kita nyimak gitu ya, entah pemuda-pemuda atau bapak-bapak gitu ya, atau ibu mungkin juga ada gitu kan. Nah kemudian karena dia nggak tahu tuh ya wakaf ibtidaknya dan juga wakaf wasolnya gitu ya, dia berhenti di tempat yang kurang tepat ya, yang bahkan bisa apa namanya tadi ya, berbahaya di arti gitu ya, kayak tadi innallaha la yastahyi, berhenti di situ karena nafasnya nggak sampai gitu ya, tapi dia berhenti di situ terus nggak ada etikanya, langsung nyambung, langsung langsung apa namanya, lanjut aja tuh ya. Lah itu kita kira-kira karena kita tahu gitu ya, nah kita apa namanya, langkah kita seharusnya bagaimana tuh, apakah menegurnya atau kita biarkan saja gitu, dengan
apa namanya posisi masih banyak orang tuh di tengah-tengah karena kan kalau tadarusan kan pasti banyak orang gitu ya. Nah, gitu. Terima kasih, Kak. Oh, oke ya. Kalau ini kan kayak apa ya namanya ya? Hukum sosial gitu ya. Kadang kan Yes, kita betul. kita udah mondok lama terus pulang ke rumah lihat orang-orang ngaji di musola ini salah semua gitu gitu misalnya. Terus kita mau negurkan juga nggak enak gitu kan. Eh mungkin kalau kayak gitu jangankan wakaf ya. Wakaf ini kan udah wakaf tidak ini kan kayak apa? Agak-agak belakang ya. Yang pertama-tama kan harus belajar tajwidnya dulu segala macam. Tajwidnya aja pun masih kadang sering salah kalau kita dengerin orang-orang itu kan. Jadi menurut saya kalau bermasalah di musola tuh ya kita lihat siapa yang misalnya punya wewenang di situ kayak misalnya ketua takmirnya atau siapa atau orang yang udah disegani di sana seperti ustadznya. Lah itu kita minta misalnya ke orang-orang ini kalau memang misalnya belum layak untuk ngaji pakai apa misalnya speaker luar misalnya ya mungkin dibatasi yang boleh ngaji itu yang misalnya udah lolos kualifikasinya misalnya. Tapi usaha kita tetap kayak misalnya kita melakukan pembelajaran kepada masyarakat entah melalui TPQ atau apa dengan tujuan itu untuk memperbaiki bacaan orang-orang sedikit demi sedikit sampai nanti di tahap yang sudah nggak salah dalam baca Al-Qur'annya kayak gitu. Ya memang Ya, agak sulit menambahkan kalau kayak gini nih. ya sedikit menambahkan masalah apa? Jadi negur ya, karena memang ini perintah juga ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw sabir gitu kan. Nah, kita Iya, sering menasehati gitu kan. Cuma saya kalau tidak salah bisa koreksi gitu. Ada satu ulama yang mengatakan Ibnu Abi Dunya kalau tidak salah beliau mengatakan barang siapa yang menasehati saudaranya hanya berduaan, nah itu adalah nasihat kata beliau. Nah, tapi kalau menasehatinya saudaranya di depan umum maka sungguhnya itu mempermalukan saudaranya gitu. Jadi betul yang tadi katakan kalau kita mau menasehati gitu kan. Ya kalau memang ramai dan memungkinkan setelah beliau baca Quran mungkin kita ajak ngopi ataupun ngajak kemana gitu ke tempat sepi. Maaf gitu kan ini sepertinya nih bukan baca bisa, kan ada kan ya membaca itu bismillah gitu kan ya. Ini bukan bisa loh gitu karena ini kan bukan qalqalah gitu. Kalau bisa itu bis gitu kan. Jadi apa? Lancar aja gitu kan. Atau mungkin tidak memungkinkan juga pada malam itu mungkin bisa tuh di lain waktu kita ngobrol baik-baik seperti itu biar orang tersebut pun lebih apa ya, lebih terkesan terkesan juga lah seperti itu. Mungkin itu aja sedikit tambahannya. baik. Terima kasih Kak Suheri tambahannya. Gimana Kang Yusuf? Tadi Kang Soheri tadi ya, saya sedikit mau itu menanggapi itu. Tadi kan yang disampaikan juga sama Kak Amin mungkin ya, atau Kak Soheri tadi yang menghubungi ya bahasanya ke apa namanya tokoh yang dalam artian lebih tinggi gitu ya, tokoh lah intinya ya, tokoh di situ ya, entah ketua takmir atau imamnya gitu ya. Nah, seumpama nih ya, ternyata yang baca itu ketua takmirnya sendiri dan juga imamnya sendiri ternyata bacanya masih salah tuh ya. Kemudian betul kita nasihati apa namanya face to face gitu ya, bahasanya ngopi gitu ya. Nah, tapi ternyata kita ambil contoh aja nih ya. Dan ya walaupun contoh ini ada juga beberapa yang kejadian seperti ini ya, yang saya dengar juga gitu. Nah, apa namanya dia juga nggak terima tuh karena dia mungkin merasa aku kis bener, tapi ketika kita kasih tahu ternyata itu salah, gitu dia nggak terima. Ya walaupun face to face, dia malah bahasanya itu menyebarkan ke yang lainnya gitu loh. Maksudnya ke ke orang-orang gitu loh disampaikan. Masih untung saya masih mau apa namanya ngaji di musola. Kalau nggak ada saya nggak ada yang ngaji tuh katanya gitu. Nah itu gimana tuh kalau begitu Kak? Tadi kan yang saya sampaikan kan hubungan ke masyarakat atau apa tokoh yang di situ gitu ya. Gimana tuh kalau begitu Kak? Kalau itu sih dalilut Kak. Kalah dalil gelut itu nggak bercanda. Jadi intinya adalah
gimana tuh berkatanya kuliah kalau kana muron gitu kan, katakanlah memang walaupun itu pahit itu. Dan kita ini tugas kita adalah berdakwah, tugas kita adalah menasihati. Adapun dia menerima, adapun dia tidak mengamalkan ya itu bukan urusan kita lagi gitu kan. Nah, karena kalau kita membiarkan gitu dia dalam bacaan yang salah dan kita diam, kita pun ikut ini ya kurang baik pula gitu. Jadi yang penting kita udah menyampaikan, kita udah dakwah, yang penting menyampaikan dengan dalil gitu bahwasanya ini nih kurang tepat karena kita kan make Imam Hafiz gitu kan ini nih nggak boleh kalau baca seperti ini gitu. Jadinya kasih pemahaman ya udah kalau dia istilahnya nggak terima atau ini ya udah gitu karena itu tugas kita cuma menyampaikan menasihati udah selebihnya itu urusan Allah seperti itu wallahu alam. Oke, bagus kan Nah, jawaban dari Kang Heri. betul, 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 betul. Tadi betul yang disampaikan Kak Heri, betul ya. Tapi ini efek efek panjang Kak. Maksudnya kita bisa kira-kira nih ya, dari yang dia ucapkan, contoh nih yang dia ucapkan, karena ini kan sosial ya, jadi kita ini juga buat pelajaran buat kita semua nih, para calon-calon dai ya, para calon-calon ulama ya, semoga kita semua jadi ulama yang apa nama, yang hasan, yang baik ya, bukan ulama masuk gitu ya, amin. Ini Amin, amin. apa efek panjangnya itu gini Kak ya, karena dia punya jabatan status sosial gitu ya, karena ketua takmir ataupun ustadz di situ ya, ketika kita kasih tahu terus dia akhirnya kan menyebarkan tuh ke orang-orang gitu ya, kalau seumpama kita ngaji gitu ya, kalau kita ngaji jangan pada ikut tuh katanya gitu, seumpama gitu, namanya kita mungkin bisa jadi penyakit hati atau gimana ya, jadi menjadikan apa namanya namanya ya. Ya itu tadi lah jadi fitnah atau gimana gitu. Nah itu ketika kita ngaji akhirnya kan masyarakat pada takut tuh kalau seumpama padahal kita ya fine-fine aja gitu enggak cuma karena efek dia bercerita ke orang-orang gitu ya mungkin bahasa itu menjelek-jelekan kita gitu ya. Nah kemudian orang akhirnya takut dengan kita mungkin karena cerita dari tokoh yang yang masyarakat umum percayai gitu ya. Nah itu gimana tuh? Karena apa namanya untuk menyelesaikannya bagaimana tuh untuk apa permasalahan ini karena ini kan kita apa namanya belajar gitulah belajar menyelesaikan masalah di sosial gitu ya walaupun kita zoom insya Allah sih saya rasa semuanya apa namanya di sini kakak semuanya pasti pada apa namanya berjuang semua pastinya tak berjuang fi dinillah jadi pejuang-pejuangnya agama Allah gitu ya. Nah, itu kita selesaikan bersama. Coba kita diskusikan menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat seperti contoh ini. Bagaimana tuh Kak? Terima kasih Kak. Silahkan Kang Afif kalau mau menanggapi. Jadi menanggapi ya status semua ya mungkin yang disampaikan tadi ada benar maksudnya ya memang realitas seperti itu ya ketika orang yang memiliki pangkat atau apa melakukan suatu ibadah atau apapun yang bagi dia benar ternyata sebenarnya salah problem bagi orang yang itu ingin mengingatkan cuma terkadang ya itu caranya tadi yang menyebabkan terkadang jangka panjangnya takutnya dia terjerat atau dia malah menyerang kita kan seperti itu ya mungkin saya tendensinya ya kita semua punya tendensi masing-masing cuma bagi pribadi biasanya kan ada mungkin pernah dengar man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa lam tastati' fa bilisani fa lam tastati' fa biqalbi fa huwa aful iman atau kama qala. Maksudnya dalam hati mungkin ketika kita tidak bisa menyampaikan secara lisan maka tetap harus ada ingkar dari hati yang paling dalam. Maksudnya bagaimana caranya agar orang tersebut diberikan hidayah suatu saat mungkin anaknya yang mengingatkan kan mungkin kalau dari orangnya terkesan siapa kamu kan seperti tapi kalau semisal anaknya sebenci apapun orang kepada apa anaknya pasti tetap ada rasa sayang pasti oh iya ya benar kan seperti itu ya ya itu memang proses alam dan semuanya pasti punya cerita sendiri tapi yang jelas saya cuma teringat kisah Sayyidina Hasan Hussein itu ketika ingin mengingatkan wudhunya orang tua yang dia itu tidak langsung menyalahkan atau orang tua tersebut tapi dia meminta pada pendapat orang tua tersebut bahwa hai kakek tolong lihat wudhu saya apakah wudhu kami ini benar mereka berdua berwudhu
Terus ternyata setelah itu, oke, itu baru sadar, oh nak, maaf, bukan wudhu kamu yang salah, tapi wudhu saya yang salah. Maksudnya memang ud'u ila rabbika bil hikmah itu harus kita sama-sama telah kembali bahwasanya bagaimana hikmah yang kita sampaikan itu agar tidak menyakiti orang lain. Mungkin benar tadi yang disampaikan qul haqqa walau kana murran. Tapi kan dampak dampak murrannya tadi apakah nanti malah membuat dia tidak mau ngaji, membenci dan lain sebagainya, apakah itu bisa menjadi pertimbangan? Nah, jadi jangan sampai mentang-mentang kita memiliki qul haqqa walau kana murran, jadi semuanya disamaratakan. Jadi perlu pertimbangan lah, karena ya dalam artian ketika kita berjuang saja punya trik, apalagi kan berdakwah. Mungkin ini dari saya pribadi. Terima kasih dan mohon maaf atas salah lisan saya dan semuanya. Terima kasih, Kak. Masya Allah, sama-sama. Super sekali jawaban dari Kang Afif ya. Gimana, Kak Islam? Apa sudah memuaskan atau Wah, masih ini? cakep banget tuh jawabannya dari Kak Afif ya. Cakep banget tuh ya. Iya, Betul, kita harus kelas-kelas. mempertimbangkan efek jangka panjangnya dan juga jangka pendeknya juga kita perhatikan. Jadi ya itu tadi ya, betul banget harus mempertimbangkan langkah-langkah yang karena kita kan itu tadi ya harus tahu tuh walaupun kita tahu tetap lihat situasi dan kondisi tadi ya, betul. Kemudian Ya, betul selanjutnya ada setuju saya. pertanyaan selanjutnya tuh tadi siapa itu? Silakan dijawab. Udah kayaknya ya. Gak ada lagi pertanyaan. Kak Rifai, jadi ini katanya mau nanya lagi. Enggak, Itu dari Kak Asri Wahyuni juga ada pertanyaan tuh. sudah dijawab tadi Kang Islam. Belum kayaknya. Sudah. Oke, saya ulangi lagi jawabannya ini. Untuk orang yang nggak tahu bahasa Arab, terus dia ingin baca Al-Quran, terus bingung wakaf ibtidaknya gimana, makanya saya sarankan untuk pakai Al-Quran wakaf ibtidak. Itu. Itu salah satu ikhtiar yang bisa ditempuh untuk orang yang belum bisa bahasa Arab, yang masih mau belajar Al-Quran. Atau mungkin kalau udah nggak ada pertanyaan, kami cukupkan di sini. Oke, baik. Mungkin sekian dari kelompok kami. Saya Muhammad Aminun sebagai moderator dan Kak Suhairi. Kami terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Dan kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada semuanya karena salah kata dan lain sebagainya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Screenshot absen dulu Kak, sebentar Kak. Oke, siap. Oke, sudah. Terima kasih. Ini apa? Ini nunggu dosen nggak? Apa gimana?